Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pencinta sejarah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan sekilas informasi mengenai hari-hari penting pada 3 bulan pertama pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi artinya 3 bulan pertama pasca kemerdekaan itu adalah bulan Agustus, September, Oktober 1945. Pada bulan-bulan tersebut ada hari-hari yang sangat penting ya. Ada hari-hari yang sangat penting. Barangkali hari-hari yang sangat penting yang diisi dengan peristiwa yang dipandang penting untuk dijadikan tema penulisan makalah, skripsi atau untuk penelitian kalian, khususnya ini para mahasiswa ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk yang membutuhkan, khususnya ya untuk yang membutuhkan. Begini ya, saya akan memulai dari tanggal 17 Agustus 1945. Ini sudah jelas ya, terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diamanatkan oleh Bung Karno jam 10 ya. Terus pada tanggal 18-nya, keesokan harinya 18 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia KNI ya di Jakarta mengumumkan tentang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945 terjadi rapat raksasa di lapangan Gambir. Pada saat tersebut masyarakat mendengarkan wejangan Bung Karno. Mereka datang begitu antusias ya, sekalipun di bawah ancaman tentara Jepang. Nah, terus 3 hari kemudian, tanggal 22 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk. Dan pada hari yang sama, Jepang menyerahkan kekuasaan angkatan lautnya kepada pegawai PAL, bangsa Indonesia. Tanggal 29 Agustus 1945 diadakan sidang pertama Komite Nasional Indonesia Pusat, dilakukan di Jakarta di bawah ketua Mr. Kasman Singondimejo. Dan tanggal 30, hari-hari terakhir ini ya, tanggal 30 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat BKR dibentuk dan disahkan. Nah, itu hari-hari penting ya di bulan Agustus pasca proklamasi kemerdekaan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya untuk para mahasiswa yang mengalami kesulitan mencari tema untuk menulis karya ilmiah ya. Nah, terus kita masuk ke bulan September 1945 ya. Tanggal 1 September 1945, Pekik Perjuangan Merdeka telah disahkan dan diumumkan. Nah, artinya
kita masyarakat diperbolehkan untuk memakikan kata merdeka. Nah, begitu. Itu pasti ada sejarahnya ya. Terus lencana merah putih mulai dipakai. Angkatan Pemuda Indonesia dibentuk di Menteng 31 Jakarta. Ketua umumnya Wikana. Pada tanggal 4 September 1945 Palang Merah Indonesia dibentuk. Nah, jadi bagi Anda yang ingin menulis tentang Palang Merah, nah ini kan ada tanggal pembentukannya, itu tanggal 4 bulan September 1945. Terus tanggal 5 esok harinya, tanggal 5 September 1945, Kabinet Soekarno dibentuk atau disahkan ya, dengan susunan kabinetnya Menteri Luar Negeri Mr. Subarjo, Menteri Dalam Negeri RAA Wiranata Kusuma, Menteri Kehakiman Profesor Dr. Mr. Supomo, Menteri Kemakmuran Insinyur R.P. Surahman, Menteri Keuangan Mr. A. Maramis, Menteri Kesehatan Dr. R. Buntaran Marto Atmojo, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantoro, Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pertahanan pada waktu itu masih kosong ya. Ini perlu dipertanyakan kenapa kosong begitu ya, tidak diisi. Ini permasalahan sejarah kosong juga ya. Terus Menteri Penerangan adalah Mr. Amir Syarifuddin, Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Sujoso, Menteri Keamanan Muhammad Suryo Hadi Kusumo, Menteri Muda Keamanan Dr. Leimena, Menteri-Menteri Negara ada Dr. Amir, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Sartono, Oto Iskandar Dinata ya. Nah, tanggal 11 September 1945 Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI dengan resmi didirikan. Dan pada hari yang sama tentara Australia mendarat di Kupang, Timor. Berarti ini sekutu ya. Sebab Australia itu masuk dalam pasukan sekutu. Tanggal 19 September 1945 insiden hebat di Tunjungan, Surabaya. Disebabkan berkibarnya bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Tanggal 28 September 1945, buruh pelabuhan Australia mengadakan pemogokan untuk memboikot kapal-kapal Belanda yang menuju ke Indonesia. Tanggal 29 September 1945, tentara Serikat sekutu ya mendarat di Jakarta di bawah pimpinan Jenderal Christison. Tentara Inggris mulai masuk di Tanjung Priok dengan kira-kira 1.000 orang. Tanggal 1 Oktober 1945, Partai Rakyat Jelata berdiri di Jakarta, ketuanya Abdurrahman. 4 Oktober 1945, tentara Belanda mendarat di Tanjung Priok. 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat dibentuk dan diresmikan. Dan Mayor Jenderal Urip Sumoharjo oleh pemerintah diangkat menjadi Kepala Staf Umum TKR ya. Jenderal Christison ya, pada tanggal yang sama Jenderal Christison, Panglima Tentara Serikat, mengakui de facto Republik Indonesia. Tanggal 12 Oktober 1945, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia
atau BVRI ya, dibentuk di bawah komando Bung Tomo atau Sutomo ya. Sutomo itu nanti yang akan memimpin gerakan di Surabaya ya. Tanggal 13 Oktober 1945, tentara Inggris mulai menduduki Padang, Medan, dan Bandung. 15 Oktober 1945, pertempuran hebat pemuda-pemuda Semarang melawan Kido Butai, Jepang selama 5 hari. Tanggal 23 Oktober 1945, pertemuan antara Panmuk dengan pembesar-pembesar Republik Indonesia. Nah, ini yang nantinya akan pertemuan-pertemuan ini nanti akan menjurus kepada apa ya? Perjanjian Linggarjati ini ya. Ini pra Linggarjati. Tanggal 25 Oktober 1945, KNIP ya, atau Komite Nasional Indonesia Pusat mengadakan rapat lengkap Jakarta di bawah pimpinan Sultan Syahrir. Pada hari yang sama, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Jenderal Christison mengenai soal-soal keamanan. Tanggal 28 Oktober 1945, rakyat Surabaya bertempur mati-matian dengan tentara Inggris, dan pada tanggal yang sama Jenderal Malabi hilang dalam pertempuran. Dan nanti ya, puncaknya pertempuran di Surabaya itu nanti 10 November kan, yang ditetapkan nanti oleh pemerintah sebagai Hari Pahlawan ya. Terus tanggal 31 Oktober 1945, pertempuran melawan Inggris Nika di Magelang dimulai. Nah, jadi itu hari-hari penting ya pada bulan-bulan pertama pasca kemerdekaan. Barangkali akan bermanfaat untuk kepentingan sedulur pencinta sejarah ya. Misalnya Anda mengalami kesulitan untuk mencari tema karya tulis, nah, tinggal itu saja pilih gitu ya untuk dikembangkan menjadi sebuah penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.